Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia terjadi di beberapa daerah, salah satunya Jawa Barat. Terjadinya pemberontakan DITII di Jawa Barat ini dilandasi ketidakpuasan dari Kartosuwiryo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu itu, kemerdekaan RI dibayang-bayangi kehadiran Belanda yang masih ingin berkuasa di Indonesia. Di awal tahun 1948 terjadi pertemuan antara Kartosuwiryo dengan Panglima Laskar Sabilillah dan Raden Oni Syahroni. Pertemuan ini terjadi lantaran ketiga tokoh tersebut menentang adanya perjanjian Renville. Mereka menganggap perjanjian tersebut tidak melindungi warga Jawa Barat. Kartosuwiryo lantas mengubah penolakannya dengan membentuk negara Islam, yaitu Negara Islam Indonesia, yang dipimpin oleh dirinya sendiri. Dicetusnya NII ini menjadi bentuk protes dari Kartosuwiryo kepada Belanda sekaligus untuk Indonesia yang mereka anggap terlalu lemah. Pengaruh dari Kartosuwiryo pun semakin membesar setelah ia mendirikan angkatan bersenjata untuk NII yang bernama Tentara Islam Indonesia. Tujuan dari dibentuknya TII ini adalah untuk memerangi pasukan TNI agar bisa memisahkan diri dari negara Indonesia. Pergerakan NII pun semakin berkembang berkat dukungan dari daerah-daerah lain yang juga merasa kecewa terhadap Republik Indonesia. Hal ini menjadi awal terjadinya pemberontakan DITII tidak hanya di Jawa Barat tetapi juga merambat sampai ke daerah lainnya. Kartosuwiryo memproklamasikan hadirnya NII sebagai negara melalui maklumat pemerintah. Dalam maklumat disebutkan bahwa 17 Agustus 45 adalah akhir masa kehidupan Indonesia. Kartosuwiryo memantapkan keputusannya untuk mengklaim seluruh wilayah Indonesia sebagai kekuasaan dari NII. NII kemudian menyempurnakan angkatan perangnya untuk dapat menguasai beberapa wilayah agar bergabung dengan NII. Pasukan ini kemudian diberi nama Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia disingkat DITII. Guna menanggulangi pemberontakan dari DITII di Jawa Barat, pemerintah mengeluarkan peraturan yang berisikan tentang penumpasan DITII. Salah satu caranya adalah dengan menurunkan pasukan Kodam Siliwangi dan menerapkan taktik pagar betis. Tujuan lain dibentuknya pagar betis yaitu untuk mempersempit ruang gerak DITII. Selain pagar betis, operasi lain yang juga dilakukan oleh Kodam Siliwangi yaitu Operasi Bratayuda. Operasi ini dibentuk untuk menemukan tempat persembunyian sang imam NII, Kartosuwiryo. Setelah melalui perjalanan panjang untuk mencari Kartosuwiryo, dirinya berhasil dibekuk hidup-hidup oleh Letda Suhanda, pemimpin Kombi C Batalion. Tertangkapnya Kartosuwiryo ini menjadi awal mula teratasinya pemberontakan DITII.